Halo, Shalom. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia. Saya mahasiswa STIK Stella Maris Makassar yang sekarang lagi aktif mengambil profesi nurse di Stella Maris. Baik, teman-teman, di sini saya mau menceritakan sedikit kesaksian dan saya mau ingin menjadi berkat buat banyak orang karena saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita rencanakan kadang Tuhan tidak membuat itu tercapai karena ada rencana Tuhan yang lebih baik yang sudah Tuhan lakukan untuk kita atau Tuhan sediakan untuk kita. Singkat saja, teman-teman tahu tidak, kemarin tuh yang waktu kejadian tanggal 28 Maret yang hari Minggu kemarin itu yang kena bom, gereja katedral yang kena bom pada tanggal 28 itu gereja tempat selalu saya pergi beribadah, mau beribadah hari Minggu, hari Raya, pokoknya itu tempat saya selalu pergi beribadah. Terus tempat yang pas ledakan bom di depan gereja, di depan gerbangnya itu adalah tempat saya selalu berdiri untuk memesan ojek ataupun taksi online, yaitu Grab. Itu tempat saya selalu berdiri untuk memesan kendaraan untuk pulang. Terus pada tanggal 27 Maret itu hari saya sudah berencana pas hari Sabtunya tuh pas pulang dinas, saya sudah berencana bahwa banyak tugas yang saya melakukan, kegiatan aktivitas saya yang harus saya lakukan selesaikan pas hari Minggunya. Jadi saya mau merencanakan untuk mengambil misa pagi karena kan biasanya saya bisanya misa sore, tapi pada hari itu saya rencananya mau nanti misa pagi supaya sorenya saya tidak pergi misa lagi. Jadi supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya pas siang dan sorenya. Nah, terus pada saat itu malamnya tuh saya beristirahat. Saya lupa memasang alarm. Biasanya kalau saya mau merencanakan sesuatu di pagi hari, mau kegiatan apa untuk bangun cepat, pasti saya buat alarm, tapi itu hari saya lupa. Terus saya tidur, tapi saya selalu kalau merencanakan sesuatu, kalau bangun pagi pasti saya bangun itu langsung cepat, tapi malam itu saya tidur. Bisanya tuh teman-teman, saya terlambat bangun. Kan misalnya jam 7 pagi, saya terlambat bangun jam 8 lewat. Nah, pas jam 8 lewat itu saya kaget bangun. Kok saya bisa kok sudah jam 8 pagi, jadi saya tidak bisa pergi ibadah pagi, saya tidak bisa pergi misa pagi. Ya sudah, saya putuskan untuk misa sore saja. Jadi sambil itu saya sedang melakukan aktivitas saya di dalam kos, mencuci, membersihkan kamar membersihkan kamar. Terus pada jam 9 pas, nah di situ saya mendengarkan bunyi ledakan bom karena kan tempat tinggal saya ini berdekatan dengan gereja katedral. Terus saya mendengarkan ledakan bom. Teman-teman tahu bunyinya tuh besar sekali, teman-teman bayangkan ledakannya tuh pokoknya besar sekali, langsung kedengaran. Terus saya pikir positif, saya berpikir bahwa ini mungkin ledakannya ini bunyinya ini mungkin asalnya sumbernya tuh dari tempat orang bekerja di depan lorong saya, karena kan ada orang buat proyek kerja jalanannya di depan lorong saya, di depan lorong tempat tinggal saya, tempat kos saya. Jadi saya berpikir bahwa itu mungkin ada alat berat yang jatuh. Ternyata tidak, teman-teman. Terus saya berpikir juga mungkin juga guntur, tapi kan pas itu pagi-pagi tidak ada mendung, tidak ada ini, pokoknya kayak panas sekali. Tapi saya berpikir positif, saya juga tidak berpikir ke situ bahwa itu bunyi bom sih, tapi saya berpikir apa itu yang bunyi, kenapa kayak gitu. Kan biasanya kalau di Makassar kalau gitu bunyi juga kadang ada masalah, jadi bunyi tembakan. Tapi itu hari bunyinya tuh besar sekali, jadi langsung saya pikir ada alat apa berat mungkin jatuh di depan, begitu teman-teman. Terus pas menit berikutnya di grup WA saya yang OMK Katedral itu ada yang kasih masuk bahwa ada bunyi, ada pemberitahuan bahwa ledakan di gereja katedral. Loh, langsung saya kaget, saya tidak percaya. Terus saya lihat lagi saya lihat lagi grup WA-nya di grup kelas saya, kalau dibilang kalau
gereja katedral juga gereja katedral ada kena bom, tapi tidak sempat masuk ke gereja, tapi di depan gereja saja. Langsung saya bilang, wih Tuhan, langsung saya kayak hatiku langsung bilang, wih Tuhan, terima kasih saya bisa terlambat bangun. Baru saya lihat langsung kan lokasi yang pas di depan pagar itu kan tempat ledakan tuh kan tempat saya berdiri selalu menunggu Grab. Jadi langsung saya bilang oh Tuhan, jadi mungkin Tuhan merencanakan saya tidur lelap, saya bangun terlambat itu karena memang Tuhan tidak mau saya kena musibah ini, jadi makanya saya bangunnya terlambat. Tapi teman-teman tahu adik tingkat saya kasihan, tingkat 1 dan tingkat 4. Adik Karina di Mayu itu dia tingkat 1, dan adik Valeriana adik Valeriana Selitubun itu dia tingkat 4. Teman-teman, mereka dua adalah korban ledakan bom. Mereka adalah adik tingkat saya. Dan teman-teman, saya sedih karena maksudnya ini mereka masih mahasiswa dan masih sementara kuliah, tapi mereka karena musibah itu, tapi mungkin Tuhan punya rencana ya. Semua Tuhan bikin tuh memang Tuhan sudah atur ya untuk kita semua punya kehidupan. Jadi kita cuma bisa berdoa semoga Tuhan menyembuhkan, memulihkan cepat adik tingkat saya yang sedang korban bom ledakan di gereja katedral. Semoga mereka cepat pulih dan mereka bisa kembali lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Amin. Karena mereka juga ada tingkat saya dan saya juga sangat sedih. Terus teman-teman tahu kenapa saya berikan kesaksian itu, karena saya tidak bisa habis membayangkan, saya tidak bisa membayangkan sampai sekarang ini, detik ini, bahwa itu hari kalau saya pergi beribadah pagi. Karena itu kejadian pas umat sudah pulang ibadah, umat sudah pulang misa, umat keluar gereja itu baru kejadiannya terjadi. Jadi makanya ada sebagian yang kena, karena kan kalau di gereja kan pasti kita menunggu dulu pesan Grab atau maksudnya taksi apa online gitu kan, pasti ditunggu dulu berapa menit berapa jam, karena pasti kan menunggu dulu atau cerita baru pulang. Nah jadi itu hari untung umat banyak sudah pulang, nah baru terjadi ledakan. Teman-teman, saya tidak bisa habis pikir sampai sekarang kalau seandainya saya berdiri dan menunggu Grab atau kendaraan di depan gerbang di tempat ledakan itu, maka saya tidak bisa bilang bahwa hari ini saya bisa berdiri, saya bisa duduk dan membuat video seperti ini atau tidak. Tapi Tuhan baik, Tuhan segala kehidupan kita tuh Tuhan sudah rencanakan. Jadi apapun itu kita syukuri teman-teman. Kadang rencana yang kita buat itu Tuhan patahkan, ataukah Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak sukseskan rencana kita tuh, karena ya Tuhan sudah sediakan sesuatu tuh yang lebih terbaik daripada apa yang kamu pikirkan gitu ya. Maksudnya Tuhan sudah buat sesuatu, garis tangan kehidupanmu tuh begini, ataupun menit detik berikutnya nih apa yang terjadi dalam hidupmu tuh Tuhan sudah atur. Jadi kayak kamu merencanakan kayak kehidupanmu ke depan, menit detik berikut ini kehidupanmu atau aktivitasmu apa yang kamu bikin ini. Tapi kalau Tuhan buat kendala itu, maka itu sudah Tuhan atur, itu Tuhan sudah buat bahwa itu Tuhan sudah rencanakan bahwa itu yang terbaik untuk kamu. Jadi tetap bersyukur teman-teman dalam keadaan apapun, masalah hidup atau apapun yang terjadi dalam hidupmu, selalu bersyukur teman-teman, karena memang Tuhan buat sesuatu itu baik. Tuhan Yesus itu begitu baik teman-teman. Saya bilang itu karena saya tidak bisa, pokoknya saya bilang ulang-ulang karena memang saya tidak bisa, saya gemetaran, kayak saya tidak bisa membayangkan kalau saya berdiri di situ dan saya menunggu Grab pada saat pulang. Teman-teman, saya tidak bisa membayangkan saya seperti apa hari itu. Karena itu saja bomnya ledakan di depan gerbang, di depan gereja katedral, tapi orang juga yang di dalam gereja karena serpihan kaca.
karena itu sampai kaca gereja pecah teman-teman. Bukan kaca gereja lagi, tapi di sampingnya gereja katedral itu kan ada hotel, di situ juga kena, kacanya pecah karena ledakannya tuh sangat sangat besar. Pokoknya dia kayak besar sekali, luas, makanya kena semua orang, kena orang-orang sekitar, maksudnya kena orang sekitar. Dan saya berterima kasih sekali sama Pak Bapak security, Bapak yang menjaga itu, yang menjaga yang membuat menjadi pahlawan buat kita untuk menahan itu orang yang mau ingin membom gereja, sehingga kita semua terselamatkan, kita punya umat semua terselamatkan. Karena kalau tanpa Bapak itu hari dia melakukan tindakan itu, kalau dia tidak melakukan tindakan tersebut, maka banyak korban, yang lebih banyak lagi korban yang hari itu didapat, maksudnya kena korban bom pasti. Karena kasihan teman-teman, itu Bapak juga terluka. Jadi kita semua berdoa ya teman-teman untuk korban-korban bom, semoga mereka cepat pulih, cepat sembuh, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Dan jangan pernah lupa bersyukur teman-teman, karena awali doanya teman-teman selalu dengan kata syukur dan kata perlindungan, maka Tuhan itu pasti akan melindungi, dan Tuhan akan menghargai bahwa engkau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Sederhana apapun teman-teman, tetap bersyukur teman-teman, karena hal sederhana kadang kita kadang manusia, hal sederhana kita kayak pandang enteng, kita kayak biasa aja begitu, tapi sebenarnya itu hal yang paling kayak gimana ya, hal yang paling sebenarnya Tuhan inginkan kita syukuri. Salah satunya contoh nafas kehidupan, kesehatan, itu sudah sangat berarti. Itu sebenarnya dalam kehidupan kita itu sangat berarti itu loh. Kalau nafas kehidupan sama nafas kehidupan sama umur panjang, kesehatan, itu sangat lebih berarti dari segalanya. Jadi itu kesaksian saya teman-teman. Kita berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan ya, dan kita selalu jangan pernah lupa bersyukur dalam keadaan apapun. Saya mohon maaf jika memang ada kata atau bahasa atau apapun yang salah, itu saya mohon maaf ya teman-teman. Itu saja kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman. Dan saya juga manusia yang punya kekurangan, saya manusia juga yang punya dosa, tapi saya hanya ingin mau menceritakan hal tersebut untuk teman-teman agar saya bisa membagi berkat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Shalom.